Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berupa rezeki kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan sengketa ketenagakerjaan, ya, yang pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai prosedur sengketa ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial. Ya, mungkin itu yang akan kita jadikan bahan diskusi pada pertemuan kali ini. Ya, tentu dalam hal sengketa ketenagakerjaan, ya, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh hingga terbentuknya pengadilan hubungan industrial. Ya. Jadi Mahkamah Agung, ya, sebagai badan peradilan yang tertinggi ini dipimpin oleh seorang ketua dibantu beberapa orang wakil ketua dan ketua muda, ya, di mana sebagai lembaga peradilan yang tertinggi, Mahkamah Agung ini memiliki sejumlah hakim agung. Ya. Jadi hakim agung ini berasal dari hakim karir, ya, dan juga hakim non karir. Ya. Selain itu di Mahkamah Agung juga terdapat hakim ad hoc, ya, di mana seleksi terhadap hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung ini dilakukan oleh siapa? Ya, oleh Komisi Yudisial. Ya, di mana mekanisme dan prosedur dalam seleksi dan pengangkatannya, ya, tidak jauh berbeda. Ya, jadi Mahkamah Agung itu berwenang dalam mengatur semua lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Ya, jadi ada 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, ya. Jadi ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, ya. Nah, selain badan-badan peradilan itu, sistem peradilan Indonesia ini mengenal adanya peradilan khusus atau special court, ya, di mana pembentukan pengadilan khusus ini berpedoman pada undang-undang, ya. Jadi peradilan khusus ini memiliki kewenangan yang khusus pula, ya. Contohnya pengadilan khusus yang ada di Indonesia ini misalnya ada pengadilan pajak, ada pengadilan syariah Islam. Ya, tentu di mana yang menerapkan syariat Islam itu, ya, ya di Nanggro Aceh, Darussalam. Ada juga pengadilan khusus di dalam peradilan umum, ya. Ada namanya pengadilan HAM, ya. Ada pengadilan niaga, pengadilan anak, ya, termasuk yang seringkali di eksekusi masyarakat ada pengadilan tidak pidana korupsi, ya, ada juga pengadilan hubungan industrial, ya. Nah, berkaitan dengan pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hubungan industrial adalah tentu pada pengadilan hubungan industrial atau yang biasa kita sebut dengan PHI, ya. Jadi di situ ada sengketa perburuan yang dikenal dengan perselisihan hubungan industrial, ya. Jadi ada 4 macam, yaitu perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, ada perselisihan hubungan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh yang itu dalam satu perusahaan, ya. Jadi PHI ini didirikan sebagai pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuan daerah atau biasa waktu itu disebut dengan P4D, ya. Dan juga panitia penyelesaian perselisihan perburuan pusat atau P4P, ya. Jadi
dua lembaga ini ya, dua lembaga sebelum adanya pengadilan hubungan industrial ini memeriksa perselisihan hubungan perburuan dengan sistem panitia. Ya, nah, panitia ini terdiri siapa saja? Nah, panitia penyelesaian ini terdiri dari satu orang ketua dan beberapa orang anggota, dibantu oleh seorang panitera. Ya, nah meskipun PHI mengganti P4, ya, P4D maupun P4P ini, PHI tidak diberi kewenangan mengambil alih kewajiban P4. Ketika Mahkamah Agung menghukum P4P, lalu menerbitkan putusan baru, PHI tidak bisa melaksanakan putusan itu, ya, karena Undang-Undang PPHI, ya tahu ya Undang-Undang PPHI ya, Undang-Undang PPHI itu adalah undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya. Ini undang-undang ini tidak memberi kewenangan kepada PHI untuk menindaklanjuti putusan MA yang berkaitan dengan apa? Dengan putusan P4P. Ya. Jadi perkara di PHI itu diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim. Ya. Jadi 2 hakim ad hoc, 1 orang hakim karir, ya, di mana hakim ad hoc ini ya 2 orang ya, 2 orang hakim ad hoc ini berasal dari unsur serikat pekerja atau serikat buruh dan juga dari Apindo yang ditunjuk oleh Apindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia ya. Nah, hakim ad hoc ini kedudukannya bukan sebagai ketua salah satunya ya, tapi menjadi anggota hakim ya, hakim ad hoc. Nah, sedangkan yang menjadi ketua hakim majelis hakim ad hoc itu adalah hakim karir ya. Jadi majelis hakim ini memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam memeriksa dan memutus perkara untuk menentukan putusan ya. Hakim ini melaksanakan apa? RPH ya. Jadi RPH itu rapat permusyawaratan hakim ya. Yang selanjutnya putusannya itu diucapkan atau dibacakan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum ya. Jadi putusan PHI ini dibuat oleh majelis hakim ya. Yaitu putusan yang merupakan apa ya? Yang merupakan produk hukum ya dari sebuah pengadilan ya, pengadilan khusus ya. Jadi dalam rangka menyusun putusan, ketua dan anggota majelis ini memiliki akses yang sama terhadap berkas perkara yang menjadi kewenangannya untuk diperiksa dan kemudian diambil putusan ya. Jadi koreksi salah satu elemen dari ketelitian dan kecermatan ya, yang paralel dengan tentu dengan kehati-hatian ya kan. Jadi koreksi terhadap putusan ini dilakukan untuk mencegah kekeliruan ya, meminimalisir adanya kekeliruan dan perubahan yang tidak diperlukan ya, di mana masing-masing hakim ini harus saling tahu putusan yang akan dibacakan, yang akan disampaikan kepada umum ya. Nah, kewenangan hakim dalam memeriksa perkara tentu tidak berbeda ya, sebagaimana dalam perubahan persepsi muncul kalau kita membaca undang-undang PPHI pasal 96 ya, dan berdasarkan ketentuan tersebut hak dan kewajiban majelis hakim ini tidak sama. Perbedaannya pada kewenangan ya, kewenangan majelis hakim PHI muncul ya khusus terhadap pemeriksaan permohonan putusan permohonan selah ya, permohonan selah mengenai upah skorsing ya. Nah, kalau berpedoman pada Undang-Undang PPHI terkait upah skorsing, hakim anggota tidak berhak memutus permohonan putusan selah ya. Undang-Undang PPHI ini hanya memberi kewenangan kepada ketua majelis untuk memutus putusan selah ya. Dari segi ketentuannya, ketua majelis ya dapat memutus putusan selah tanpa perlu bermusyawarah dengan anggota majelis ya. Jadi perlu dipahami ya, putusan selah dan penetapan sita jaminan ya terkait dengan upah skorsing itu
bukan produk majelis hakim. Kalau norma itu dilaksanakan, hakim anggota tidak perlu dilibatkan dalam musyawarah maupun menandatangani putusan sela, ya. Itu bagaimana awal apa namanya adanya pengadilan hubungan industrial di Indonesia, ya. Lalu nah ini ya, jadi undang-undang itu hubungan kerja ini sering menimbulkan perbedaan kepentingan, ya. Seperti yang disampaikan tadi, ya, termasuk mekanisme dalam penyelesaian sengketa ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya. Nah, dengan adanya undang-undang ini, ya, yang diatur dengan adanya pengadilan khusus, pengadilan hubungan industrial ini tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum tentunya, ya. Jadi untuk menjamin keberlangsungan investasi, ya, termasuk juga menjamin ketentraman dalam iklim industri, ya kan. Nah, dalam hubungan industrial itu tentu ada keterkaitan antara hubungan pekerja, pengusaha maupun pemerintah, ya. Nah, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, karena di situ ada perbedaan pendapat yang menimbulkan terjadinya pertentangan terkait dengan hubungan kerja. Nah, ini perlu dipahami makna dasarnya ini, ya. Nah, sedangkan dalam organ pengadilan hubungan industrial itu, ya, salah satu pengadilan khusus di dalam pengadilan peradilan umum itu ada namanya ketua PHI. Nah, ketua pengadilan hubungan industrial ini ex officio sebagai ketua PHI adalah ketua pengadilan negeri, ya. Nah, selain memimpin operasional pengadilan, ketua PHI ini melakukan pengawasan, menetapkan susunan majelis hakim, memimpin eksekusi, memberi petunjuk dan bimbingan kepada hakim, pegawai dan sebagainya yang terkait dengan hubungan industrial, ya. Lalu organ yang kedua adalah hakim, ya. Jadi hakim ini, ya, yang memeriksa dan mengadili perkara yang dibentuk menjadi sebuah majelis, ya. Majelis ini seperti di awal tadi di bagai pembuka, bahasanya hakim pada pengadilan hubungan industrial ini ada hakim karir sebagai ketua dan hakim ad hoc sebagai anggota, ya. Hakim ad hoc ini bukan staf atau anak buah ketua majelis, ya. Jadi untuk menentukan sikap, majelis hakim melaksanakan musyawarah, ya. Jadi hakim ini diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara, ya. Lalu hak organ yang ketiga adalah panitera muda atau Panmut, ya. Panmut PHI yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan menata administrasi perkara pada PHI. Nah, panitera ini diangkat dari salah seorang panitera pengganti pada pengadilan negeri, ya. Tentu yang telah memiliki ketentuan atau memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, ya. Lalu ada juga namanya panitera pengganti, ya. Nah, panitera pengganti ini pegawai pengadilan yang bertugas membantu majelis hakim untuk menyimpan berkas dan mencatat semua hal yang terjadi di dalam persidangan, ya. Nah, ya. Jadi ada yang disampaikan tadi, ada sengketa itu adalah tentang perselisihan hak di mana ada perbedaan penafsiran dalam suatu peraturan, ya. Lalu ada perselisihan kepentingan, ini adanya tuntutan atas peraturan baru, ya. Ada juga perselisihan terhadap terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Jadi perbedaan pandangan atas pemutusan kerja dan juga sengketa
atau perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Ya. Nah, di situ selain panitia pengganti juga ada namanya jurusita. Ya, jurusita petugas pengadilan yang bertugas untuk mengirim rilis, ya, rilis pemanggilan, ya, kepada para pihak yang berperkara, menyampaikan pengumuman, teguran, pemberitahuan putusan, penyitaan atas perintah ketua pengadilan. Ya. Jadi termasuk juga membuat berita acara penyitaan, itu namanya jurusita. Ada juga staf administrasi, ini para pegawai yang bertugas di bidang administrasi, ya, yang secara operasional terdiri dari beberapa bagian atau divisi, ya. Nah, jadi terhadap apa namanya prosedur, ya, ada bipartit, ada mediasi, ada baru pada pengadilan hubungan industrial, ya. Jadi dalam prosedur penyelesaian hubungan industrial ada namanya bipartit, ya. Jadi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, pekerja dan pengusaha pertama kali melaksanakan perundingan, ya. Perundingan secara apa? Secara internal, ya, tanpa melibatkan pihak ketiga atau pihak eksternal, ya. Jadi penyelesaian secara internal ini disebut dengan perundingan bipartit, ya. Jadi aktivitas bipartit ini dibuktikan dengan adanya risalah bipartit atau berita acara bipartit, ya. Jadi produk hukum bipartit ini bisa berupa apa itu perjanjian bersama, ya. Perjanjian bersama, ya, jadi pihak di dalam bipartit ini sedapat mungkin menandatangani risalah tersebut, ya. Jadi materi bipartit ini dicatat di dalam risalah, di mana risalah ini menerangkan keinginan atau tuntutan pekerja dan pengusaha, ya. Lalu ada pendirian dan kesimpulan dari masing-masing pihak. Nah, kesepakatan dari penyelesaian di dalam bipartit ini dalam kajian normatif, ya, tentu wajib dituangkan di dalam perjanjian bersama, ya. Kalau melihat norma hukum yang berlaku, daya ikat dari perjanjian bersama ini terletak pada akta pendaftaran yang diterbitkan oleh pengadilan hubungan industrial, ya. Pada tahap itu akta perjanjian bersama ini difungsikan sebagai instrumen hukum untuk mencegah salah satu pihak, ya, mengingkari dari isi risalah bipartit itu, ya. Nah, PB atau perjanjian bersama ini memiliki akte pendaftaran dari PHI, ya, yang memiliki kedudukan yang sama dengan putusan PHI yang sudah apa memiliki sebuah apa ketetapan, ya. Jadi apa namanya perjanjian bersama ini wajib didaftarkan ke PHI setempat, ya. Tuh. Nah, dari situ maka apa namanya PHI apabila dikatakan tidak sesuai dari salah satu pihak untuk melaksanakan bipartit tidak boleh digunakan untuk menghambat perselisihan pada tahap berikutnya, ya. Dengan sesuai hukum yang berlaku, pencatatan perselisihan bisa dilakukan oleh salah satu pihak, ya. Tuh, lalu ada lagi yang namanya mediasi, konsiliasi, arbitrase, ya. Jadi harus dipilih adanya pihak ketiga yang netral, ya. Jadi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di tingkat daerah dilakukan oleh mediator Disnaker, ya. Jadi mediator ini berada pada 3 teritorial bertingkat, ya, dari tingkat kabupaten atau kota, lalu provinsi, lalu kementerian, ya.
Kementerian Tenaga Kerja. Jadi mediator yang memediasi perselisihan ini bukan pilihan pihak yang sedang berselisih ya, tetapi ditunjuk oleh pimpinan mediator ya. Selanjutnya produk hukum mediator ini disebut dengan namanya anjuran. Dalam literatur hukum perburuan Indonesia, anjuran ini sudah dikenal sejak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Ya. Nah, pada masa itu mediator disebut juga sebagai pegawai perantara. Ya. Kalau pihak berselisih menolak anjuran, para pihak menggunakan anjuran sebagai modal menyelesaikan perselisihan ke panitia penyelesaian perselisihan perburuan daerah atau pusat. Ya. Ya, sama seperti dulu anjuran yang dikenal dalam Undang-Undang PPHI, Undang-Undang 2 2004 ini tidak mengikat ya. Undang-Undang PPHI memposisikan anjuran sebagai syarat mengajukan gugatan ke PHI ya. Conditio sine qua non ya. Nah, gugatan yang tidak melampirkan anjuran diputus no, tidak ya. Bahkan gugatan yang tidak melampirkan anjuran, petugas pengadilan dapat menolak untuk meregister. Ya. Jadi mediator itu sering dianggap sekedar petugas penerbit anjuran. Ya. Jadi kalau melihat hal tersebut, ya mediator dianggap sebagai petugas penerbit anjuran itu sangat keliru. Ya. Jadi mediator itu bisa bertindak sebagai penengah atau juru damai. Ya. Nah, jadi mediasi ini merupakan proses dari penyelesaian perselisihan ya. Nah, mediator bertindak sebagai penengah ya. Jadi mediator ini berperan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan memposisikan dirinya bukan sebagai pengambil keputusan ya. Jadi mediator itu memposisikan dirinya itu sebagai apa? Yang menawarkan solusi kepada para pihak ya, para pihak yang berselisih ya. Jadi para pihak ini diberi kebebasan untuk menentukan sikap ya. Oleh karena itu mediasi ini harus berlangsung dengan semangat win-win solution ya. Jangan terus memegang apa ya yang menjadi keinginannya saja ya, tanpa mau mendengar keinginan dari yang kita apa namanya ya, yang kita apa itu yang berselisih dengan kita ya, berselisih dengan kita. Nah, jadi semangat win-win solution itu yang harus diangkat pada proses mediasi. Lalu kalau tentang proses mediasi ini berjalan tidak menemui jalan keluar, maka bisa ditempuh dengan yang namanya apa? Pengadilan hubungan industrial ya. Nah, ini adalah salah satu cara yang paling akhir ya apabila di antara kedua belah pihak tidak menemukan solusi, tidak menemukan jalan keluar dari perselisihan yang telah terjadi di antara para pihak ya. Nah, ini ada konsiliasi, ada arbitrase ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Jadi proses ini memang panjang ya, memang panjang di mana pengadilan hubungan industrial ini menjadi salah satu pengadilan khusus di dalam lingkungan peradilan umum ya. Jadi PHI dibentuk pada semua tingkatan pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah ya, jadi kalau saat ini di provinsi Jawa Timur ya, satu-satunya yang memiliki PHI ya, memiliki 2 pengadilan hubungan industrial ya. Nah, yang satu di Pengadilan Negeri Surabaya, yang satu di Pengadilan Negeri
Gresik ya. Sebagai pengadilan khusus, PHI ini tentu juga memiliki kewenangan khusus dan terbatas ya. Jadi pada pasal 1 sampai 4 dan pasal 24 ayat 1 dan ayat 2-nya Undang-Undang PPHI ini mewajibkan pihak yang menolak anjuran untuk mengajukan gugatan ke PHI ya. Jadi ketentuan itu di dalam praktik dilaksanakannya terbalik ya, pihak yang menolak anjuran tidak mengajukan gugatan ya. Sedangkan pihak yang menerima gugatan justru lebih banyak mengajukan gugatan ya. Pengusaha banyak menolak anjuran, tetapi pekerja lebih banyak mengajukan gugatan. Nah, ketika pengusaha ini bersikap pasif terhadap anjuran, pekerja ini memilih tidak langsung mengajukan gugatan meskipun menolak anjuran. Ya, jadi pekerja memilih langkah itu karena dua alasan ya. Yang pertama, pekerja dijatuhi hukuman skorsing. Ya, yang kedua, pekerja ini bermaksud memperbanyak upah proses PHK. Ya, nah tahapan sidang di PHI dan PN ini tentu berbeda. Ya. Perbedaannya terletak pada kewenangan ya, batas waktu memutus perkara, lalu ada biaya perkara dan kedudukan pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum ya. Nah, PHI ini diwajibkan memutus perkara paling lambat 50 hari kerja. Ya. 50 hari kerja terhitung sejak sidang sidang yang pertama dilaksanakan. Ya. Jadi pengurus organisasi pekerja dan pengusaha meskipun bukan advokat dapat beracara. Nah, ini bedanya ya. Ya, kalau di dalam sidang PHI ya, pengurus organisasi pekerja dan pengusaha meskipun bukan advokat itu dapat beracara sebagai kuasa hukum dari anggotanya. Nah, perbedaannya situ ya antara sidang PHI dengan sidang di pengadilan negeri. Nah, ya kan? Nah, terkait biaya perkara di dalam Undang-Undang PPHI ini memberi perlakuan juga berbeda ya. Biaya perkara ini tidak dikenakan pada semua pihak yang berperkara ya. Perkara yang dikenakan biaya ini merujuk pada nilai gugatan penggugat ya. Jadi nilai gugatan terurai di dalam petitum. Ya, nilai gugatan ini adalah tuntutan sejumlah uang yang akan dibayar oleh pengusaha kepada pekerja atau sejumlah uang yang akan dibayar oleh pekerja pengusaha dalam kasus pengakhiran PKWT oleh pekerja. Ya, jadi nilainya tidak sama dengan nilai putusan. Ya, nilai putusan itu sejumlah uang yang diputuskan oleh hakim sebagai hak pekerja. Ya, jadi nilai putusan bisa saja lebih besar dari nilai gugatan. Begitu juga sebaliknya. Ya, nah, di dalam perkara tertentu PHI boleh memutus hak pekerja lebih besar dari nilai gugatan. Ya, hal seperti itu bisa terjadi. Ya, salah satu penyebabnya pengusaha menggugat pekerja tanpa pesangon. Ya. Tetapi PHI mengabulkan gugatan pengusaha dengan kewajiban membayar pesangon. Ya kan? Nah, pengusaha di sini juga akan mengajukan gugatan seperti itu, ya sebagai strategi agar tidak membayar biaya perkara. Jadi harus bermain strategi antara pekerja maupun pengusaha. Ya, jadi menghadapi model gugatan seperti itu, PHI ini tidak boleh terpasang putusannya pada gugatan maupun prinsip ultra petita. Ya, terutama kalau tergugat tidak mengajukan rekonvensi. Ya, selain menghindar biaya perkara, gugatan tanpa pesangon kadang diajukan sebagai tekanan terhadap kerja tanpa pesangon sebagai upaya mempertahankan gengsi. Ya, perusahaan tentu dong menjaga itu ya. Perusahaan tentu akan menjaga gengsi seperti itu ya. Jadi pengusaha yang sangat benci kepada pekerja seringkali tidak bersedia membayar pesangon secara langsung ya, sehingga berdalih menunggu adanya putusan pengadilan. Nah, itu makanya di di depan perusahaan itu kadangkala para karyawan itu mendirikan posko ya, posko pengaduan atau posko apapun namanya selama berminggu-minggu kadang hingga putusan pengadilan itu sesuai dengan
yang diharapkan, ya. Jadi alurnya bipartit tadi ya sudah ya, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan hubungan industrial dengan prinsip musyawarah, keadilan dan kepastian hukum, ya. Nah, prinsip penyelesaian sengketa tentu juga dilandasi adanya musyawarah untuk mufakat ya, tidak langsung gontok-gontokan ya, termasuk proses yang cepat, tepat, adil dan murah ya. Ini menjadi semangat dalam peradilan di Indonesia ya. Nah, di situ juga akan harapannya akan tumbuh adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha maupun pengusaha terhadap pekerja ya. Nah, di sini sebagai konsekuensinya akan tercipta hubungan yang harmonis dalam perlindungan terhadap hak-hak pekerja ya. Nah, kadangkala kalau bipartit ini tidak menemui jalan keluar yang diharapkan, maka dilakukan mediasi pembinaan oleh kementerian atau dinas ketenagakerjaan ya, dengan model lembaga tripartit nasional ya. Ini melibatkan pemerintah dengan forum konsultasi. Kalaupun tidak terwujud juga, maka beralih pada pengadilan hubungan industrial ya. Jadi pekerja yang di PHK tanpa peringatan tertulis ini jalur tempuh adalah melakukan mediasi. Ya, kalau mediasi gagal, maka gugatan dilakukan ke PHI. Ya, putusannya juga bisa PHI ini tidak sah ya. Lalu ada juga pengusaha ini wajib mempekerjakan kembali dan memberi kompensasinya ya. Kalau putusan PHI menganggap PHK itu tidak sah, maka pengusaha ini wajib memperkerjakan kembali pekerja yang di PHK atau memberi kompensasi atas PHK selama beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan terjadinya putusan PHK oleh perusahaan ya. Lalu ini referensi yang kita gunakan ya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, ini monggo nanti bisa dijadikan referensi dalam mempelajari bagaimana apa itu prosedur sengketa ketenagakerjaan dan pengadilan hubungan industrial. Mungkin itu yang bisa sampaikan atas perhatiannya. Sampaikan terima kasih. Nun wal kolam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.